Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Saya Maria Emerensianasea, SPD GR, CGP Angkatan 9, SDI WRI, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Dengan pengajar praktik Bapak Basilius Ngabal SPD dan Bapak Fasilitator Bapak Stefanus Kopong Butuwet Wotan SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dan keterkaitan dengan modul-modul lainnya, yaitu pada modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 modul ajar berdiferensiasi, dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Atau praktik baik dari modul lain yang telah saya pelajari adalah modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menekankan pada tujuan pendidikan, yaitu berpihak pada peserta didik dengan menuntun anak peserta didik bertumbuh dan berkembang sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Hal ini sejalan dengan peran coach, yaitu menuntun segala kekuatan, potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses pendidikan, murid diberi kebebasan, namun tugas pamong adalah memberi tuntunan dan arahan dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar murid tidak kehilangan arah dan mereka menemukan kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Modul 1.2 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada peserta didik, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif untuk mewujudkan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan prinsip coaching, yaitu keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Pada modul 1.3, visi guru penggerak yang saya miliki yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik melalui pemanfaatan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Untuk hal tersebut, peran seorang coaching sangat penting agar peserta didik dapat menemukan waktu mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki seiring dengan perkembangan zaman ini, yaitu era digitalisasi. Kehadiran seorang coach adalah membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri bahwa teknologi sangat berperan penting dalam hidup mereka dan mereka merasa itu adalah kebutuhan sehingga mereka harus terus-menerus belajar. Pada modul 1.4 tujuan pembelajaran pada modul ini adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terciptanya disiplin positif, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, dan menciptakan budaya positif. Tugas seorang coach adalah mendukung tercapainya tujuan pembelajaran di atas dan menggunakan prinsip coaching, yaitu dengan cara melakukan komunikasi atau percakapan yang lebih efektif dan bermakna dengan semua sivitas sekolah. Selain itu, prinsip-prinsip coaching juga harus diterapkan, seperti perlu kehadiran penuh, mendengarkan dengan seksama, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan merefleksikan semua kegiatan. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik dalam belajar, meningkatkan motivasi dan pencapaian hasil belajar peserta didik,
untuk menciptakan relasi intim atau hubungan harmonis antara peserta didik dan pendidik. Hal ini sejalan dengan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan saksama, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna mengetahui kebutuhan yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran berdiferensiasi tepat sasaran. Pada modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang guru, saya wajib mengenal dan mengolah emosi saya agar saya dapat menjadi pribadi yang sehat, baik fisik maupun mental. Bila saya sudah sehat fisik maupun mental sebagai seorang pendidik, maka saya dapat menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Dengan memiliki kompetensi tersebut, saya dapat menjadi seorang coach yang baik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman materi yang diperoleh. Pada pembelajaran modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik, pada kesempatan ini saya baru mengerti bahwa coaching dalam supervisi berbeda dengan monitoring. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu 1. Kehadiran penuh, bagian dari kesadaran diri, di mana menghadirkan diri sepenuhnya, terbuka, dan sabar. Yang kedua, mendengarkan aktif, menyimak, mendengarkan lebih banyak, dan lebih sedikit berbicara. 3 hal penghambat asumsi, yaitu melabel atau melakukan penilaian diri seorang, dan prinsip yang ketiga adalah asosiasi, yaitu mengaitkan dengan pengalaman pribadi dalam aplikasi coaching menggunakan model Tirta. 2. Emosi-emosi yang dirasakan sesuai dengan pengalaman belajar. Cemas, karena banyak tugas yang saya emban sebagai guru kelas dan juga sebagai peserta CGP Angkatan 9. Selain itu, saya juga pada materi coaching ini begitu asing bagi saya. Perasaan senang karena mampu melakukan praktik coaching bersama dengan rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan perasaan optimis karena saya punya keyakinan bahwa dengan mempraktekkan coaching, saya dapat membuat dan melakukan pembelajaran ini di sekolah di tempat saya mengabdi. Yang ketiga, keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar yang sudah baik dirasakan adalah saya telah melibatkan diri dan mampu berkolaborasi dengan sesama rekan CGP saat mempraktikkan proses coaching, baik sebagai coach, dan observer atau pengamat. Dalam proses tersebut, kami ataupun saya telah menggunakan prinsip coaching dengan menggunakan metode Tirta. 4. Yang perlu diperbaiki keterkaitan dalam pembelajaran atau belajar. Ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperbaiki, yaitu 1. Mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang menggugah orang untuk berpikir dan memberikan stimulus untuk memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri untuk melakukan aksi bagi pengembangan diri. Dan yang kedua adalah kegiatan mendengar dengan rasa. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri.
Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi ketika saya dapat memanajemen diri dari segala kecenderungan-kecenderungan yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan ataupun murid yang mengeluhkan permasalahan. Kematangan pribadi itu juga saya rasakan ketika saya mampu menggunakan metode Tirta pada prinsip coaching yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi yang menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching ini bisa diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah selaku pemangku kebijakan menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya menjadikan guru sebagai rekan atau teman diskusi untuk menggali potensi profesional dari guru, dengan tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau pemikiran baru. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru juga dapat menerapkan prinsip coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru yang berpihak pada peserta didik dapat menjadi rekan atau teman diskusi yang baik sehingga potensi yang dimiliki peserta didik dapat optimal. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks CGP, baik dalam tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang saya hadapi adalah kurangnya pemahaman kepala sekolah akan supervisi. Selama ini, supervisi dilihat sebagai kegiatan rutin untuk menilai kinerja guru. Padahal, supervisi adalah kesempatan atau pedoman yang dipakai sebagai upaya meningkatkan kinerja guru, mengembangkan potensi yang dimilikinya. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi antara lain: 1. Sosialisasi paradigma berpikir coaching untuk membangun pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip coaching. Yang kedua, membangun komitmen bersama dengan semua sivitas sekolah. Yang ketiga, penerapan coaching dalam penanganan masalah di sekolah. Membuat keterhubungan atau pengalaman masa lalu. Yang pertama, supervisi adalah pengalaman menakutkan, apalagi ketika kita belum siap secara sempurna. Kehadiran kepala sekolah atau pengawas saat supervisi akademik biasanya tidak melalui tahapan seperti pra-observasi, melainkan mereka langsung melakukan kegiatan observasi. Kegiatan tersebut dipakai sebagai bahan untuk menilai kinerja guru, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau belum. Selain itu juga, ada masukan atau tips-tips yang diberikan oleh supervisor untuk menyempurnakan temuan yang mereka anggap kurang. Yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Kegiatan supervisi haruslah dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik. Supervisor harus merencanakan pengembangan yang diinginkan dan memegang prinsip bahwa guru yang disupervisi adalah mitra bicara, sehingga ketika guru menemukan masalah yang mereka miliki dan terjadi dalam percakapan untuk dapat menyelesaikan pemecahan masalah tersebut. Setelah itu akan ada percakapan dan refleksi kalibrasi atau penilaian kinerja atau perkembangan berdasarkan standar dan melakukan penyesuaian rencana. Ini untuk membentuk serangkaian percakapan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan guru tersebut. Informasi yang didapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan ajar.
adalah informasi bahan ajar yang diperoleh adalah informasi dari fasilitator, informasi dari teman CGP, informasi dari internet, dan informasi dari beberapa literatur tentang coaching. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.